kami Tuhan. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk keberadaan kami Tuhan, karena semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini adalah berkat anugerah terbesar dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu yang melawat setiap kami dan mengerjakan segala sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam. Menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga kami boleh mempersembahkan persembahan yang benar setiap waktu dalam hidup kami untuk menyenangkan-Mu. Karena itu sungguh mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh menahan rasa lapar yang begitu rupa, haus yang melanda. Kami boleh merendahkan diri kami karena kami sadari manusia hidup bukan dari roti saja. Kami persembahkan seluruh puasa kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini sebelum kami bersepakat mengakhiri puasa kami dan menikmati berkat jasmani, kami mau menikmati berkat makanan rohani kami, yaitu firman-Mu yang hidup. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman daripada Tuhan Allah kami yang hidup. Kami buka hati, telinga dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan Engkau sendiri yang mengajari kami berkata-kata seperti yang Kau ingini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Semuanya masih kuat yang berpuasa? Amin. Amin. Ya, yang nggak puasa nikmatilah makanan itu. Ya, tapi sekali lagi belajarlah berpuasa. Karena berpuasa itu sangat penting. Karena di saat kita berpuasa, kita akan semakin menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Karena ingat, puasa itu bukan kita lakukan untuk manusia, tapi semua kita lakukan untuk Tuhan. Jadi mari kita buka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal 15. Ya, ini firman yang kami renungkan tadi pagi di dalam ibadah fajar di bait Allah di tempat ini. Ini firman sangat memberkati saya, dan saya sharingkan kepada jemaat Tuhan yang ada di pastori, dan saya sharingkan juga kepada ibu gembala. Dan sekarang saya rindu ini kita ulangi lagi untuk yang ada di pastori dan untuk seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir. Kita baca Bilangan pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-37 sampai dengan selesai di ayat 41. Kita baca secara responsoria dalam hitungan yang ketiga. Saya mulai. 1, 2, 3. Jumbai peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibuburi benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti yang biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan." Maksudnya supaya kamu mendengar dan melakukan segala perintahku Dan menjadi kudus bagi Allahmu. Bersama-sama 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Cerita ini berawal dari pemberontakan umat Israel yang sudah dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Di dalam pimpinan Musa dan Harun,
mereka berhasil dibebaskan dari perbudakan selama ratusan tahun. Dari awal kisah pembebasan umat Israel untuk dapat keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, penuh dengan yang namanya kisah di mana banyak orang dimunculkan, orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang punya kebenaran diri sendiri. Tapi Musa dan Harun menjadi satu pribadi role model yang tunduk kepada perintah Tuhan. Kita melihat bahwa Fir'aun mengeraskan hatinya, walaupun sudah melihat begitu banyak tanda-tanda dari tulah yang pertama sampai tulah yang terakhir. Bagaimana Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu, menghajar, menulahi seluruh Mesir, tapi juga seketika menghentikannya di dalam kuasanya. Sampai di padang gurun mereka keluar dari Tebrau, mereka mulai bersungut-sungut karena kekurangan air. Umat Israel mulai melawan, memberontak, menyatakan kebenaran dan pengertiannya sendiri, menolak perintah kebenaran daripada Tuhan. Mereka mulai memberontak kepada Musa dan Harun. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai mengutuki Tuhan Allahnya. Di saat dicobai sedikit saja dengan rasa haus, sedikit saja dengan rasa lapar, akhirnya mereka pun memberontak untuk mendapatkan makanan. Diberi mana sekian lama memberontak, merasa mana itu tidak enak, dan mereka perlu daging. Dan pasal sebelumnya mereka berkata bahwa andaikan masih di Mesir mereka bisa makan ikan, daging dengan cuma-cuma katanya. Tuhan pun marah, menghukum mereka yang mencobai Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap pribadi yang belas kasih. Belas kasihnya sempurna kepada setiap orang. Karena ini adalah tanggung jawabnya, pribadinya yang adil sebagai pencipta yang sempurna. Diberilah daging itu, angin timur didatangkan. Dengan begitu luar biasa, bertumpuk-tumpuklah burung puyuh itu sampai lebih daripada sehasta tingginya di seluruh perkemahan umat Israel. Tidak tahu kita entah berapa ribu ton jumlahnya. Dari peternakan mana kita juga tidak tahu, karena tidak disebutkan, tapi Dia Tuhan yang sanggup. Hingga akhirnya, oleh karena kekerasan hati mereka, tegar tengkuk mereka, mereka terus melanggar aturan-aturan dan perintah-perintah Tuhan. Bilangan pasal 15 ini saja mencatat ada beberapa kali pelanggaran yang mereka lakukan. Pelanggaran yang sangat mengerikan sebenarnya kalau kita pikir, karena mereka baru mengalami yang namanya penghukuman, baru mengalami yang namanya amarah dan murka Tuhan. Tapi mereka tidak takut akan hal itu. Sampai dalam hal memberikan korban pun mereka bersalahan. Mereka memiliki aturan dan kehendaknya sendiri. Sampai dengan mereka melanggar sabat Tuhan. Dan mereka melakukan dosa-dosa yang disengaja mendatangkan murka Tuhan atas hidup mereka. Dan Tuhan berfirman dengan sangat indah di saat memperingatkan umat itu melalui Musa untuk memiliki jumbai peringatan. Apakah ada yang tahu jumbai itu seperti apa? Jika kita melihat pakaian kebesaran tentara-tentara zaman dulu, jika kita melihat pakaian-pakaian drum band yang keren-keren, jika kita melihat banyak pakaian-pakaian kabaret, pakaian-pakaian kolosal, pakaian-pakaian militer yang di sininya ada seperti kepangkatan, di situ ada jumbai-jumbai yang jatuh. Biasanya warnanya kuning. Ini Tuhan tambahkan, di ujungnya harus diberi warna biru dan ungu. Biru-biruan. Kebiru-biruan. Saya mau katakan begini, saudara.
Jumbai itu saja sudah indah. Tapi kenapa harus diberi warna yang berbeda di ujungnya? Tujuannya menjadi sebuah peringatan. Peringatan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita harus memberi persembahan yang benar kepada Tuhan. Amen. Kalau kita mau berkenan di hadapannya, kalau kita mau merayu Tuhan, kalau kita mau mendatangkan perkenanan Tuhan atas hidup kita. Tapi ada satu pernyataan jelas di sini. Dikatakan, di saat Musa diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu harus dibubuhi benang ungu kebiru-biruan. Maka dikatakan ayat 39, jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Saking sayangnya Tuhan sama umatnya, dinasehati biasa nggak dengar, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Bahkan seringkali dinasehati pun nggak masuk kuping, jatuh sebelum masuk kuping, disambar setan, disambar angin, ditolak. Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu, katanya. Banyak orang merasa hatinya sudah benar, sehingga suara hatiku berkata begini. Nggak penting suara hati kita itu. Yang penting suara Tuhan. Nggak penting apa kata hatimu. Yang penting apa kata hatinya Tuhan. Salah di hadapan Tuhan di saat kita mengikuti hati kita atau mata kita sendiri. Sehingga di saat mata melihat menimbulkan suatu penilaian hasil dari produk pikiran kita. Itu salah di mata Tuhan. Dan itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi perbuatan yang wajar dan menghasilkan ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Jadi mulai hari ini, di saat kita diperingatkan oleh Tuhan, maksudnya yaitu supaya kita mengingat dan melakukan segala perintah Tuhan dan menjadi kudus bagi pribadi Tuhan. Jangan lagi ikuti suara hatimu yang sering salah, karena hatimu masih terluka, hatimu masih pahit, hatimu masih belum dipenuhi Roh Kudus, hatimu belum mengalami rekonsiliasi, hatimu belum menjadi tahta kudus Tuhan, hatimu masih jahat, hatimu masih licik. Gak usah kau ikuti. Tapi ikutilah perintah Tuhan tanpa berpikir panjang, tanpa merimang-rimangi dengan pengertian, tapi melakukan dengan iman, percaya, dan ketaatan. Sembari terus bertanya kepada Roh Kudus Tuhan, bagaimana cara melakukannya agar semuanya tepat seperti yang Tuhan mau. Ini penting sekali untuk kita renungkan, saudara. Ini penting sekali. Karena persembahan yang benar itu berbicara berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang benar itu lahir dari kehendak Tuhan, bukan dari kehendak kita. Persembahan yang benar itu adalah karya dari sebuah ketaatan yang luar biasa, bukan dari pengertian manusia biasa. Mari kita belajar untuk melakukan itu, agar kita mengenal Tuhan Allah kita dengan benar, dan kita mendapatkan perkenanannya, sehingga itu akan mendatangkan keuntungan dan kemuliaan dalam kehidupan kita. Gak usah sok benar, karena gak ada yang benar di antara kita. Sekali lagi saya ingatkan, tapi hidup kita dibenarkan oleh Tuhan dengan kuasa firman dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Gerejamu setiap hari, statusmu baik pendeta sekalipun tidak menjamin orang itu bisa benar tanpa firman dan tanpa Roh Kudus Tuhan. Hanya itu yang bisa membuat kita benar. Maka firman itu menjadi satu-satunya sumber untuk kita mengerti kehendak Tuhan dengan benar, sehingga kita sanggup mempersembahkan
persembahan yang benar. Mari kita berjuang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Teruslah rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Terus renungkan firman. Tapi kalau kau sudah merenungkan firman, belajarlah melakukannya. Jangan menjadi ahli Taurat yang tahu firman tapi tidak mau melakukannya. Hanya sekedar diperkatakan. Tapi masih mempertahankan kebenaran hatinya yang masih pahit, masih kecewa, masih licik, masih jahat itu. Sehingga kita gagal merayu Tuhan. Kita gagal mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Tapi mari kita sungguh-sungguh merenungkannya. Oh Tuhan, ini titah-Mu. Ajar aku melakukannya. Ajar aku melakukannya. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Sehingga di setiap marketplace kita bisa berdiri tegak. Di setiap marketplace kita bisa menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan itu. Dan kita boleh menjadi terang dan menjadi garam. Persembahan yang benar menjadi suatu hal yang menjadi kesukaan dalam hidup kita, yang terus kita mau persembahkan kepada Tuhan setiap waktu. Sehingga hasilnya benar-benar ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. Saya jujur, saya adalah tipe orang yang tidak suka mendengar kesaksian orang terus-menerus. Bagi saya cukup sekali dan itu menjadi motivasi. Tapi banyak orang, suka kali dengar kesaksian si A, si B, si C. Dahsyat kali kesaksiannya. Begini, begono. Ya yang di sana dahsyat. Yang menyaksikan itu yang dahsyat. Yang menyaksikan itu yang hebat, yang mengalami Tuhan. Yang berhasil memberikan persembahan yang benar. Lah yang di sini, yang mendengar, gagal. Tapi banyak orang senang, puas sekali aku dengar kesaksiannya. Begini, dahsyat. Saya nggak suka seperti itu. Saya cukup sekali dengar kesaksian orang. Iya ya. Dengar kesaksian. Caranya gimana dia begini, bukan? Saya belajar melakukannya. Tapi saya tidak ingin jadi seperti orang itu. Saya ingin menerima bagian saya yang Tuhan sudah siapkan. Bukan bagian orang yang Tuhan sudah berikan kepada orang itu. Karena bagian orang dengan bagian saya pasti berbeda. Jadi mari kita merenungkan dengan benar. Setiap perintah-perintah Tuhan. Jangan berpedoman pada hatimu, tapi hati Tuhan. Bukan pada kebenaran pikiranmu, tapi kepada kebenaran firman Tuhan. Hati ini licik, saudara. Nampaknya kita tunjukkan yang baik, tapi seringkali banyak orang yang masih jahat hatinya. Yeremia 17 ayat 9 sering saya sampaikan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Nampaknya baik kali, luar biasa sekali. Tapi isinya segala sesuatu yang mendatangkan murka Tuhan. Bukan itu bagian kita. Kita belajar memperbaiki hati ini. Kita mau menerima, menjadi seperti hatinya Tuhan. Maka undang Roh Kudus masuk dalam hatimu. Biar dia terus berkarya membentuk hatimu seperti hatinya Tuhan. Dan bagian setiap kita firman harus kita renungkan terus siang dan malam. Firman itu menjadi suatu kesukaan yang mengubah bentuk kita. Merisip, membentuk ulang kita. Menjadi seperti pribadi Tuhan. Dan hatinya Tuhan. Mari kita renungkan firman ini dengan sungguh. Mari kita melihat janji yang sudah disediakan bagi kita. Kemuliaan yang sudah dipersiapkan untuk kita. Dan berkat yang siap dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari kita perbaiki semua yang salah di masa lalu. Gak perlu malu. Gak perlu mengeraskan hati kita. Gak perlu mempertahankan segala kebodohan. Segala pemberontakan, segala kejugulan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mari kita tanggalkan semua. Mari kita tanggalkan semua. Mari kita miliki hati yang taat. Hatinya Tuhan. Hati yang setia sampai akhir. Seperti pujian itu. Setialah. Setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai akhir. Dia setia sampai akhir.
Tapi seringkali kita hanya setia sampai kita pandang baik. Tapi kalau kita pandang sudah tidak baik, kita sudah berubah setia. Mari kita berjuang untuk itu. Karena akan mendatangkan keuntungan, kemuliaan, dan berkat dalam hidup kita. Di saat kita mau diubah. Dan kita mau terus belajar memberikan persembahan yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya dan amin bagi kami. Ajar kami Tuhan. Mengubah hati kami. Mengubah pikiran kami. Bukan kebenaran hati kami dan kebenaran pikiran kami. Tapi kebenaran hati-Mu dan kebenaran pikiran-Mu Tuhan. Firman-Mu yang hidup dengan kuasa Roh Kudus. Yang kami mau lakukan. Dan biarlah tinggal menetap dalam loh hati dan kehidupan kami. Senantiasa. Sehingga kami boleh terus melakukan yang benar. Persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terus kami dapat persembahkan bagi-Mu Tuhan. Dan kami boleh merayu Engkau. Dan Engkau berkenan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Termatrai seluruh firman ini. Kami tanggalkan segala kekerasan hati kami. Luka, kebusukan, kekejian, kelicikan, kejahatan semuanya. Dan kami kenakan yang baru. Yang daripada Tuhan. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami akhiri firman ini. Dan kami siap memasuki doa syafaat kami. Doa syafaat kami yang akan memerdekakan kami. Menerima janji-janji Tuhan. Karena barang siapa berseru kepada Tuhan, Ia akan menjawab. Dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tengah-tengah kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Termatrai. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.